dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu-ibu semua ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah berikan kita taufik untuk bertemu dalam majelis ilmu ini untuk mempelajari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi kita di dalam kehidupan ini. Semakin banyak masalah dalam hidup kita, maka semakin butuh kita. Semakin butuh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semakin butuh kepada teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi semua yang kita hadapi pada hari ini. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang diberkahi oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Allahumma allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kepada kami apa yang bermanfaat kepada kami. Apa yang bermanfaat bagi kami. Wanfa'na ma 'allamtana, dan jadikan semua yang Engkau ajarkan kepada kami adalah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Wazidna ilma, dan tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, suri tauladan kita di dalam kehidupan ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah diutus oleh Allah sebagai nabi kepada kita manusia untuk memberikan contoh konkret bagaimana hidup di dalam bagaimana hidup dalam melaksanakan tugas utama daripada kehidupan itu, yaitu menjadi hamba Allah, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Beliau adalah contoh konkret bagaimana bisa sukses di dalam kehidupan dunia dan meraih kehidupan akhirat yang membahagiakan. Itulah sebabnya di dalam semua masalah kita perlu merujuk. Kita perlu kembali kepada Allah, kembali kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di dalam menghadapi COVID-19 ini kita pun akan banyak sekali mendapatkan teladan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur bahwa pada hari ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini walaupun virtual, tapi mudah-mudahan maknanya tetap sangat kuat sekali. Pahalanya pun akan sangat kuat sekali insya Allah. Di tengah virus COVID-19 yang mewabah dan semakin meningkat kali ini, kita ingin merenung mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Mengapa ini terjadi dengan kita? Apa yang harus kita ambil dari peristiwa ini? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa penyakit begitu banyak? Mengapa penyakit yang sekarang terjadi begitu banyak yang terkena?" Artinya pada masa itu penyakit cukup mewabah. Ya Rasulullah, ma hadhil amrad? Apa penyakit-penyakit ini? Mengapa ada penyakit-penyakit ini? Lalu Rasulullah SAW berkata dengan singkat dan tegas, kafarat. Kafarat. Bahwa semua itu adalah merupakan penghapus dosa. Kafarat, penghapus dosa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan hadis ini. Jadi
banyaknya penyakit pada masa Rasulullah SAW sampai orang mengatakan, kenapa begitu banyak ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan satu kalimat, kafar. Dia adalah penghapus dosa. Baik. Beberapa poin penting untuk kita pahami mengapa ada penyakit dan mengapa ada virus corona, virus COVID-19 ini. Dengan memahaminya dari sudut pandang kita orang-orang yang beriman. Yang pertama, kenapa ada COVID-19? Jawabannya adalah karena kita banyak dosa. Karena kita banyak dosa. Allah SWT berfirman dalam surat As-Surah ayat 30. Allah SWT berfirman dalam surat As-Surah ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah SWT berfirman, wa ma asabakum min musibatin, dan tidaklah menyentuh kalian sesuatu musibah, sesuatu bala, sesuatu penyakit, suatu apapun yang dalam tanda petik kalian anggap sebagai sesuatu yang negatif. Fabima kasabat aydikum, itu karena kesalahan, karena dosa, karena perbuatan tangan-tangan kalian, artinya karena dosa kali-kali kalian. Wa ya'fu an katsir, dan sungguh Allah mengampuni, memaafkan lebih banyak lagi. Artinya apa yang kita terima hari ini tidak sebanding dengan dosa kita. Tidak sebanding dengan dosa kita. Wa ya'fu an katsir, yang diampuni, yang tidak diturunkan balasannya, azabnya lebih banyak. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan tidaklah ada satu musibah kecuali itu karena perbuatan kalian, kasabat aydikum, karena tangan-tangan kalian yang telah berbuat salah, berbuat dosa. Wa ya'fu an katsir, dan sungguh apa yang dihindarkan dari kita, apa yang dijauhkan dari kita, apa yang dijagakan Allah SWT untuk tidak menyentuh kita, itu lebih banyak lagi. Itu lebih banyak lagi. Nah, pertanyaannya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Allah SWT ketika kita berdosa lalu menurunkan penyakit, menurunkan musibah, menurunkan bala? Dikatakan di dalam hadis sahih yang dari riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma yusibul mu'min min wasab, wala ham min wasabin wala hammin wala hazanin wala adha hatta syaukah yusaku biha illa kafarallahu biha minal khataya." Jadi mengapa Allah SWT menurunkan penyakit, menurunkan COVID-19, menurunkan musibah, menurunkan bala, dan terusnya? Karena dosa kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang mukmin terkena wasab. Wasab itu capek, kelelahan. Walaham. Jadi ada dua penyakit. Ada penyakit fisik, ada penyakit psikologi. Ya, ada penyakit fisik, ada penyakit psikologi. Dua-dua penyakit ini bisa menyentuh kita, dan Allah SWT, Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seseorang terkena penyakit itu, wasab misalnya kelelahan, kecapean, rasa sakit, walaham kekhawatiran, kegalauan, walahazan kesedihan, wala adha rasa sakit, rasa panas, rasa hatta syauka sampai duri, yusaku biha, yusakuha, yang duri yang menusuk, illa kafarallahu biha khataya, kecuali Allah SWT menghapuskan orang mukmin tersebut dari dosanya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berarti turunnya penyakit adalah kafarah, pengampun daripada dosa. Kemudian Rasulullah SAW
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang wanita, kalau tidak salah namanya adalah Ummu Sa'ib, ya. Lalu ini adalah wanita yang masih kerabatnya. Lalu wanita ini sedang menggigil, karena kena demam yang berat, menggigil, badannya panas tapi terasanya dingin, ya. Menggigil karena huma, karena penyakit panas. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada orang tersebut, ya, kenapa engkau menggigil? Ada apa? Lalu orang itu berkata dan melaknat, ini karena penyakit demam yang menjengkelkan, melaknatnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, la tasubbul huma fa innaha mukaffirah lidz-dzunub wal khataya. Janganlah engkau melaknat penyakit demam berat itu, karena sesungguhnya dia adalah penghapus dosa. Dalam riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa aku sangat suka terkena penyakit demam, karena demam itu masuk kepada seluruh tubuh. Panas itu terasa di seluruh tubuh. Lalu Abu Hurairah mengatakan, itu membuat seluruh tubuhku diampuni dosanya. Jadi, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah, ternyata penyakit itu adalah penghapus dosa bagi orang-orang yang beriman. Ya. Nah, dikatakan di sini, ya, dikatakan di sini, inna salihin, ya. Sesungguhnya orang-orang saleh, ya, yusaddidu alaihim wa innahu la yusibuhu mu'minan nuqbatun min syaukah fama fawqaha dzalika illa khuttat anhu biha khati'ah wa fri'at lahu biha jannah. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, terkadang tertimpa sesuatu masalah yang berat atau sakit yang berat, ya, atau karena tertusuk duri, ya, kecuali dua, khuttat bihi khati'ah wa rufi'a biha darajah, diampuni dosanya dan diangkat derajatnya. Jadi Masya Allah, ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi turunnya satu penyakit bagi orang-orang yang beriman adalah mukaffiratul dzunub, penghapus dosa, penaik derajat. Sebentar, ada masalah, mau dirapiin lagi. Nah, udah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu-ibu. Salam sebentar ya, Mbak. Oh, Ini lagi Ustadznya lagi ada masalah teknis sebentar. oh iya, baik-baik, siap. Saya pikir saya yang bermasalah. Terima kasih, Bu. Live dulu ya. Sudah, Pak. Ini masuk. Coba keluar dulu, masuk lagi. Keluar dulu, masuk lagi, coba. Nggak ada bicaranya. Mama tutup dulu suara mama. Sudah. Gambarnya keluar nggak, Bu? Belum, Ustadz. Belum ya? Suaranya sih ada. Suaranya ada ya? Jadi kalau kita rame-rame, kita rame-rame
klik apa aja. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan Ibu. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Kembali, jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyakit termasuk virus COVID-19 ini sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi. Yang pertama adalah kafarat. Jadi sekali lagi yang pertama sekali sebelum itu semua harus kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hambanya. Allah SWT berulang-ulang di dalam Al-Quran mengatakan wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Tidak ada satupun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menzalimi hambanya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita itu pasti walanabluwannakum walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan mengujimu, akan menguji kalian bisyarri wal khairi fitnah, dengan yang baik, maaf, dengan yang buruk atau yang baik sebagai ujian. Ya, sebagai ujian. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah takdirkan COVID-19 ini untuk kita orang yang beriman, yang pertama bukan kezaliman, tapi sebaliknya. Mari kita lihat berapa banyak nikmat Allah SWT yang diberikan kepada kita karena kita ditakdirkan harus berhadapan dengan virus COVID-19 ini. Yang pertama tadi yang sudah kita katakan ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma hadhil amrad, apa, mengapa penyakit yang begitu banyak ini? Rasulullah mengatakan, kafar itu adalah penghapus dosa. Dan telah kita sebutkan penghapus apakah dosa-dosa, tidak adalah satu peristiwa yang terjadi di muka bumi ini kecuali karena dosa kita, wa ya'fu an katsir, yang dihindarkan dari kita itu jauh lebih banyak. Yang dihindarkan dari kita untuk tidak terkena kita jauh lebih banyak. Poin yang kedua, bahwa Allah SWT akan menggantikan semua kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman dan dia bersabar dengan kenikmatan, dengan kebaikan yang luar biasa, yang kita dapatkan insya Allah di dalam kehidupan akhirat. Dari Anas, dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda tentang apa yang akan ditemui oleh seorang hamba di dalam kehidupan akhiratnya, dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Idza bata ibnul abdi, qala Allahu li malaikatihi, apabila seorang anak dari seorang hambaku meninggal, maka Allah SWT akan berkata kepada malaikatnya, wa huwa a'lam, sesungguhnya Allah SWT Maha tahu apa yang ditanyakan oleh Allah kepada malaikatnya. Qabadtu ibni abdi, aku ambil anak seorang hambaku. Lalu malaikat pun mengatakan, iya ya Rasulullah. Fayaqulu wa huwa a'lam, famada qala. Lalu apa yang dikatakan oleh hambaku ketika mendapatkan musibah tersebut? Ya, kalau seandainya ada saudara kita, keluarga kita yang diambil oleh Allah SWT karena COVID-19 ini, apa yang kita katakan? Ya, apa yang kita katakan? Ya. Lalu fayaqulu, malaikat berkata bahwa orang yang diambil saudaranya, anaknya, bapaknya, ibunya, dan seterusnya, hamidaka wastarja. Orang tersebut, ya Allah,
tetap memujimu dan istirja, membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Allah SWT bertanya kepada malaikat itu, orang yang kuambil saudaranya, Allah ya orang yang kuambil anaknya, orang yang kuambil bapaknya, ibunya, atau siapapun. Apa yang dikatakan oleh orang tersebut? Lalu malaikat mengatakan, orang tersebut mengatakan, dan Allah Maha tahu, hamidaka wastarja'a. Mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam segala kondisi, dan lalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah pun berkata kepada malaikat, ibnu li'abdi baitan fil jannah. Bangunkan untuk hambaku itu yang tadi hamidah, memuji Allah, dan yang kedua wastarja, mengembalikan seluruh perkaranya kepada Allah, ibnu lahu baitan fil jannah. Bangun untuknya rumah di surga. Ya. Wasamuhu baitul hamdi. Lalu sebutkan atau namakan rumah itu sebagai rumah hamdi, rumah pujian. Luar biasa. Jadi ternyata Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semua kesabaran yang kita berikan di dalam menghadapi apapun yang ditakdirkan oleh Allah, diganti oleh Allah di dalam kehidupan akhirat. Diganti oleh Allah dalam kehidupan akhirat. Ya. Ini luar biasa. Allah mengatakan bangunkan untuknya rumah dan sebut rumah itu sebagai rumah pujian karena orang yang mendapatkan musibah itu terus memujinya. Itu bagi orang yang ditinggalkan. Nanti kita akan berbicara bagi orang-orang yang diambil oleh Allah SWT karena virus COVID-19 ini. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah SWT, sesungguhnya ada satu pahala yang tidak bisa dihitung. Ya. Pahala yang tidak bisa dihitung, yaitu pahala kesabaran. Pahala-pahala yang lain bisa dihitung dengan angka, tetapi pahala kesabaran tidak bisa dihitung. Allah SWT berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan ditunaikan baginya pahala, akan ditunaikan baginya pahala bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan, sebanyak-banyaknya. Nah, hanya ibu-ibu, Allah SWT mengatakan wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar terhadap apa? Sabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu pasti walanabluwannakum, bahwa kami, di sini kalimat ini walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Al-Baqarah 155. Al-Baqarah 155, walanabluwannakum, pasti, maka tidak ada orang yang tidak diuji. Jadi COVID-19 ini Bapak dan Ibu mengena atau tidak mengena kepada seseorang, dia terkena virus ini atau tidak, ternyata semuanya diuji. Walanabluwannakum, kami pasti uji mereka bisyai'in, dengan sedikit minal khauf, dari rasa takut. Kita dibuat ada rasa takut terhadap COVID-19 ini. Wal ju'i, dan kelaparan. Berapa banyak sebab COVID-19 ini lalu ada orang yang ekonominya terganggu, bahkan ada yang terputus, tidak mendapatkan kerja lagi. Bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat, dan ada yang meninggal, diambil saudaranya, diambil bapaknya, diambil adiknya, diambil anaknya, diambil ibunya, diambil saudara-saudara dekat, wal anfu wasamarat, dan buah-buahan, dan seterusnya. Lalu ditutup oleh Allah, wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bahwa semua yang hilang itu tidak percuma. Bahwa semua yang hilang itu tidak percuma. Nah, ketika kita mengembalikannya kepada Allah SWT, hamidaka ya Allah, Dia memujimu ya Allah. Wastarja,
dan mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kita semua, kami semua adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu sedikit lagi tentang manfaat daripada kesabaran ya, atas ujian ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang beriman perkaranya cuma dua. Ya. Sebagaimana semua isi alam semesta ini dua perkara saja. Ya. Yaitu sarra wa dharra. Ya. Jadi yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Yang mengembirakan atau yang menyedihkan. Yang melapangkan atau menyempitkan. Itu saja. Lalu sifat kita atau sikap kita dalam menyambut itu cuma dua. Yaitu apa? Ketika itu menyenangkan, mengembirakan, melapangkan, syakar, bersyukur. Dan itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Syukur artinya apa? Untuk menyatakan, yang syukur itu ada tiga isinya. Yang pertama menyatakan bahwa itu adalah milik Allah. Kalau dilapangkan, terima kasih Allah engkau lapangkan. Kalau dilebihkan, terima kasih Allah engkau lebihkan. Bahwa ini adalah milikmu. Nah, itu yang pertama sekali. Kita akui kelapangan, kemudahan. Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita tanyakan kepada Allah. Ya Allah, untuk apa kelapangan ini? Untuk apa kemudahan ini? Untuk apa kesenangan ini? Lalu gunakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dan yang ketiga, berbagilah dengan kelapangan. Berbagilah dengan kemudahan. Maka kalau kita lakukan tiga ini, artinya kita syakar, kita bersyukur. Sebaliknya, ketika kita mendapatkan dalam sisi yang lain, yang kesempitan, kesulitan, ya, dan ujian-ujian berat, sabar, bersabar. Dan itu juga akan mendatangkan kebaikan. Makanya dalam hadis sahih, orang-orang yang beriman, semua perkaranya, inna amrahu lahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya bagi orang yang beriman, semua perkaranya bagi orang beriman itu adalah baik. Nah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memang menginginkan kebaikan bagi orang-orang yang beriman ketika dia mendapatkan apapun, termasuk ketika mendapatkan musibah. Ya. Dikatakan di sini dalam hadis dikatakan mayuridillah bi khairin yusibhu minhu. Barang siapa yang Allah menginginkan kepadanya kebaikan, maka dicobanya. Kenapa? Karena cobaan adalah salah satu pintu daripada pahala yang tidak bisa kita dapatkan. Yang tidak bisa kita dapatkan dengan sholat, tidak bisa kita dapatkan dengan puasa, tidak bisa kita dapatkan dengan sedekah, tidak bisa kita dapatkan bahkan dengan haji. Maka kesabaran terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala akan membuat kita mendapatkan pahala yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang beribadah. Dalam hadis sahih, nanti di akhirat Allah akan memperlihatkan ada orang-orang yang diberi pahala yang tidak didapatkan dengan ahli ibadah yang luar biasa. Ya, tidak didapatkan dengan puasa, tidak didapatkan dengan sholat, bahkan dengan haji, tetapi didapatkan dengan kesabaran terhadap penyakit yang ditimpakan oleh Allah, kesulitan yang ditimpakan oleh Allah. Lalu orang-orang tersebut mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah, dan berikan aku cobaan yang berat. Bahkan dikatakan bila perlu di kulitnya dikupas, sehingga mereka merasakan sakit yang luar biasa dan akhirnya mendapatkan pahala yang luar biasa. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyakit termasuk COVID-19 ini, agar kita kembali kepadanya, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati,
Allah Subhanahu wa taala, surat Al-An'am ayat 42. Surat Al-An'am ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna ila umamin min qablika." Dan kami telah mengirimkan kepada umat-umat sebelum kalian, sebelummu, ya, wahai Muhammad. Ya. Apa yang diutus, apa yang dikirim, yaitu para rasul. Fa'akhadnahum bil ba'sa wad-dharra. Lalu kami coba mereka, kami azab mereka, kami turunkan musibah, ba'sa, ya, kesulitan, wad-dharra, kesempitan, dan azab. Tujuannya apa? La'allahum yatadarra'un, agar mereka kembali, yatadarra, hati mereka kembali kepada Allah. Dalam ayat lain, la'allahum yarji'un, ya, wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un, dan kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan agar kembali kepada Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, COVID-19 ini semestinya membuat kita kembali kepada Allah. Kembali mendekat kepada Allah, bukan sebaliknya. Kembali kepada Allah. Sungguh Allah tidak ingin menzalimi kita dengan COVID-19 ini, tapi Allah ingin kita kembali kepadanya. Luar biasa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. COVID-19 ini membuat ketakutan manusia merasa betapa takutnya mereka dengan virus ini. Sehingga ketakutan itu membuat mereka luar biasa mengurung diri, melakukan aktivitas-aktivitas yang menyakitkan bahkan merugikan mereka. Ya. Saking takutnya mereka. Ya. Saking takutnya mereka. Pertanyaan. COVID-19 ini adalah makhluk Allah, diciptakan oleh Allah. Ya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika berhadapan dengan makhluknya kita takut, tetapi berhadapan dengan Allahnya malah kita tidak takut? Sungguh Allah turunkan itu agar kita ya natadarra, kembali hati kita tunduk, hati kita benar-benar ingin mendekat kepada Allah SWT. Ya Allah, apa yang telah kami lakukan sehingga Engkau azab kami? Apa yang telah kami lakukan sehingga Engkau menurunkan ini kepada kami? Maka COVID-19 ini semestinya membuat kita semakin dekat dan semakin taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dikatakan oleh Salman, ya, dikatakan oleh Salman ketika ada turun penyakit, ya, dikatakan ketika ada orang terkurun penyakit, absir fa inna maradul mu'min yaj'alallahu lahu kafara wa musta'taba. Sesungguhnya penyakit itu bagi orang yang mukmin memberikan dua keuntungan. Kafarah, penghapus dosa sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, wa musta'taba, yaitu dia kembali menghitung, mengkalkulasi apa yang dia perbuat sehingga dia kembali kepada Allah, dan dia benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak seperti orang-orang kafir, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Di perumpamaan di sini dikatakan orang kafir itu yang tidak beriman kepada Allah seperti onta, seperti onta yang diikat oleh majikannya, lalu dilepas, dan onta itu tidak mengerti kenapa diikat dan kenapa dilepas. Sementara orang-orang yang beriman, dia mengerti kenapa dimudahkan, kenapa juga diuji. Kenapa ada sehat dan kenapa ada sakit. Dan semua itu diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita menghitung kembali apa yang kita lakukan. Lalu mengevaluasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang Yazid bin Maisarah rahimahullah, ya, bahwa dikatakan innal abda la yamradu
wa ma lahu indallahi min amalil khair, bahwa ada seseorang hamba yang Allah berikan cobaan penyakit pada dirinya. Wa ma lahu indallahi min amalil khair, dan orang ini sama sekali tidak mempunyai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayadkurhullah subhanahu ba'da ma salafa minal khataya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang yang sakit ini. Artinya lagi sakit dia sadar. Ketika dia sakit dia sadar betapa banyak kesalahannya yang telah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak khataya, dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Fayakhruju min ainihi. Lalu keluarlah dari matanya mithlu ra'si dzubab min ad-dam'i, yaitu sebesar kepala lalat air mata. Jadi artinya bahwa hamba yang sakit ini sudahlah dia sakit, lalu dia mengingat dosanya, lalu dia sangat sedih sehingga keluarlah tangisnya, walaupun hanya sebesar kepala lalat. Dikatakan fayakhruju min ainihi mislu ra'si dzubab min ad-dam'i min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Kemudian dikatakan fayab'atsullahu, lalu Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang ini nanti, iyab'atsahu mutahhiran, yaitu orang ini akan dibangkitkan dalam keadaan bersih karena rasa takutnya mengingatkan dirinya kepada Allah. Maka berbahagialah orang-orang yang terkena virus ini, lalu dia gara-gara virus ini dia kembali mengingat kepada Allah. Ingat kembali kepada Allah, ingat kembali dosa-dosanya. Lalu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala mematikannya, maka dia sebagai hamba yang dibersihkan. Fa innal amrad, maka dikatakan bahwa sesungguhnya penyakit-penyakit itu diturunkan Allah sebagai sebuah nikmat bagi orang-orang yang banyak dosa seperti kita. Dia adalah sebagai nikmat bagi orang-orang yang banyak dosa seperti kita. Dalam hadis dikatakan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang diberikan rasa sakit atau penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali diampuni dosanya. Tambah sakit diampuni dosanya, tambah lagi bahkan sampai dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit itu. Dan sungguh ketika dia dimatikan dia sudah bersih daripada dosa-dosanya. Makanya bagi kita orang-orang yang beriman, COVID-19 ini harus kita hadapi dengan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang juga harus terjadi dengan virus ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita bahwa penyakit ini menghilangkan kesombongan dan keangkuhan pada diri kita. Kesombongan dan keangkuhan pada diri kita. Perasaan hebat, perasaan sukses, perasaan pintar, perasaan-perasaan yang membuat kita lupa dan membuat kita ujub. Hari ini kita dicoba dengan virus COVID-19 ini, ternyata kita tidak ada apa-apanya. Kepandaian kita, kecerdasan kita, kekuatan kita, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang diciptakan Allah ini. Ketakutan apa kepada siapapun, sepintar-pintarnya orang dalam kedokteran sampai seawam-awamnya, menghadapinya dengan rasa kekhawatiran dan ketakutan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mana yang hebat, mana yang besar, mana yang kuat? Ya? Maka sungguh tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi virus yang sangat-sangat kecil ini, tidak terlihat oleh mata, kita tidak berdaya. Bagaimana kalau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Itulah sebabnya, ibu-ibu dan bapak dan rahmati Allah, saya menasihati diri saya sendiri dan kita semua untuk mari kita melakukan 10 hal sebagaimana yang disampaikan
oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr ini, 10 hal yang semestinya kita lakukan ketika berhadapan dengan COVID-19 ini. Yang pertama, selalu minta perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah karena tidak ada daya dan upaya kita kecuali hanya pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Makanya biasakan doa-doa perlindungan di pagi dan di sore, juga diberi setiap saat bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang la yadurru ma'a ismihi, yang tidak akan pernah berbahaya apapun dengan namanya. Fil ardi, di bumi dan di langit. Wa huwas samiul alim, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yang pertama, mohon selalu perlindungan kepada Allah. Masker penting, prokes penting, protokol kesehatan penting, jaga jarak penting. Tapi di puncak itu tidak ada yang bisa menjaga kita. Tidak ada yang bisa menjaga kita. Yang bisa menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, natadhar, kembali kepada Allah. Benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Yunus kembali kepada Allah ketika beliau berada di dalam perut ikan. Di dalam kegelapan perut, terjepit di dalam ususnya, perutnya ikan itu. Di dalam kegelapan perut, di bawah kegelapan lautan, di bawah kegelapan ombak, di dalam kegelapan malam, kegelapan di atas kegelapan. Lalu Nabi Yunus mengatakan, makanya ini doa yang bagus dibaca saat COVID ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, Maha Suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Melakukan kezaliman. Kemudian lagi baca ta'awuz, melindungi diri kita dari wabah ta'awud. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, kami berlindung dari bala yang berat, yang keras. Wa darkis syaqa, dari kehinaan yang dalam. Wasu'il qada, dari takdir keputusan Engkau yang buruk. Wasamatatil a'da, dan penindasan musuh kepada kami. Min jahdil bala, kita minta perlindungan dari jahdil bala, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kemudian bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Kalau keluar rumah, jangan lupa sebut bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ketika kita keluar dari rumah, kita serahkan segala urusan kita kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada daya, tidak ada la haula, tidak ada upaya, tidak ada daya kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mintalah ampunan dan kesejahteraan, mintalah ampunan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang memberikan keselamatan itu adalah Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata
fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa, ampunan. Dosa inilah yang menyebabkan, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dosa inilah yang menyebabkan Allah menurunkan azab, menurunkan musibah, menurunkan masalah dalam hidup kita. Maka kita minta kepada Allah SWT ampunan. Ya Allah, maafkan. Wal afiyah, keselamatan, kesejahteraan. Fid dunya wal akhirah. Fid dunya, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Dilengkapi fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Dalam urusan agamaku, dalam urusan duniaku, dalam urusan keluargaku, dalam urusan hartaku, ya, dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, lalu diminta sebaik-baiknya kita memperbanyak doa. Karena doa itu, Bapak dan Ibu, la yaruddul qadara illa doa. Tidak menolak satu takdir kecuali doa. Maka doa itu bisa menghindarkan kita dari mara bahaya. Dia menolak yang akan turun kalau itu buruk. Oleh sebab itu banyak doa. Baca doa-doa apapun yang baik-baik yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa inna doa yanfa mimma nazal wa mimma lam yanzil. Sesungguhnya doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah, ditakdirkan turun oleh Allah, atau yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merubah takdirnya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang penting juga adalah perbanyak perbuatan kebaikan. Mohon maaf, musim pandemi, musim kematian begitu banyak saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah. Kalau ingat pandemi, ingat mati. Ketika ingat mati, ingat kebaikan. Mumpung masih ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka lakukan sekian banyak kebaikan. Lakukan kebaikan. Dikatakan al-ma'ruf ilan nas yaki sahibaha masari as-su wal afat. Kebaikan kepada manusia akan menghindarkan pelakunya, yaitu pelaku kebaikan, dari pintu-pintu, dari sebab-sebab keburukan. Itulah wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, dialah orang-orang yang mendapatkan kebaikan di akhirat. Oleh sebab itu, pada saat-saat seperti ini, cara melindunginya adalah memperbanyak perbuatan kebaikan kepada manusia. Sehingga akhirnya Allah SWT menolak bala. Karena kebaikan-kebaikan itu sedekah, menolong orang, melapangkan orang. Pintu-pintu kebaikan yang begitu banyak, lakukan. Hanya dua. Kalau Allah takdirkan kita tetap hidup, maka kita dalam kebaikan. Dan kalau Allah takdirkan kita terkena dan meninggal, maka kita pun meninggal dalam kebaikan atau dalam berbuat kebaikan. Jangan sampai sebelah di dunia hidup tidak baik, lalu mati kita kecewa karena kita tidak melakukan kebaikan yang banyak. Demikian Ibu apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Jadi perlu kita sadari bahwa atau ditentukannya ada virus corona ini bagi kita yang beriman menjadi kesempatan yang sangat positif sekali. Semakin dekat kepada Allah, semakin menyadari kelemahan dan kekurangan, semakin sabar dan pahala sabar luar biasa, semakin mengerti akan nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah, anugerah kemudahan yang diberikan oleh Allah, anugerah kelapangan yang diberikan oleh Allah, dan semakin mengerti bagaimana cara mendekat kepadanya dengan doa, dan bagaimana kita melindungi diri kita dengan kebaikan yang bisa kita lakukan. Lakukan kebaikan apapun, sedikit dan sebesar apapun. Sedikit boleh, semakin besar semakin baik. Dan itu akan mendapatkan kesenangan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa banyak ternyata bagi orang-orang yang tertimpa penyakit ini, maka dia mendapatkan kesabaran, dan itu adalah surga baginya. Dan kita pun yang menghadapinya, kita pun bersabar dan terus mengerjakan kebaikan, itu pun surga bagi kita. Dan terakhir,
ketika kita meyakini ini adalah merupakan takdir dari Allah dan kita bersabar, maka orang-orang yang ditimpakan atau yang terkena penyakit ini, sebagaimana dalam hadis sahih, sebagai syahid, sebagai orang-orang yang mati syahid, yang insya Allah pahala surga mereka dapatkan. Terima kasih. Terakhir, artinya tidak ada yang diturunkan oleh Allah kecuali Allah ingin membukakan pintu kebaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, Masya Allah penjelasan dari Ustadz. Silahkan ibu-ibu, saya sampai tersepat mendengar. Silahkan ibu-ibu, mungkin ada yang mau bertanya atau lewat chat, silahkan. Jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya. Sama-sama, Bu. Ibu-ibu belum ada yang mau bertanya? Mungkin saya dulu ya Ustadz, ada pertanyaan ini yang ditulis. Kalau kita takut akan ditimpa sakit berat seperti COVID, atau takut akan datangnya kematian, apa hal itu wajar? Apa yang harus dilakukan supaya hati tidak was-was? Ya, tadi kan dikatakan apa? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Ya, jadi pasti kalian akan diuji dengan sedikit, jadi nggak besar, sedikit minal khauf, rasa takut. Rasa takut, memang rasa takut itu akan ada pada diri kita ketika berhadapan dengan cobaan-cobaan Allah, takut sakit, takut mati, takut miskin, gitu. Dan lalu Allah kasih kunci bahwa rasa takut itu harus dihadapi dengan sikap wa basyiris sabirin. Beruntunglah, bergembiralah orang-orang yang sabar. Artinya apa? Ketakutan itu akan hilang sedikit demi sedikit ketika ada kesabaran di dalam diri kita. Ibu-ibu, ketakutan itu semestinya yang saya katakan tadi, jangan membuat kita jauh dari Allah. Tapi ketakutan itu kita semakin dekat kepada Allah. Ketika ada ketakutan dengan COVID-19, membuat kepanikan, semakin lemah kita. Tetapi ketika dikatakan yang tadi, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal, aku serahkan urusanku kepada Allah. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengannya. Maka akan semakin timbul kekuatan. Lalu ketika ditakdirkan terkena atau tidak terkena, kita hadapi selalu dengan sabar. Nah, rasa ketakutan harus diobati dengan ridha, dengan sabar. Ya, karena rasa takut yang berlebihan yang membuat kita lari dari Allah itu merugikan. Ya, tapi rasa takut yang membuat kita semakin dekat kepada Allah itu menguntungkan. Jadi, ibu-ibu, seberapa takut kita membuat kita semakin mendekat kepada Allah. Ketika rasa takut kita mendekat kepada Allah, itu positif. Ketika takut, beribadah. Ketika takut, bersedekah. Ketika takut, mengaji. Ketika takut, berbuat baik. Itu semakin positif. Tapi ketika takut, lalu tidak melakukan apa-apa, maka itu merugikan. Dan ketakutan yang membuat kita tidak mempunyai sandaran, membuat fisik kita semakin lemah dan semakin mudah terkena penyakit ini. Sebaliknya, ketakutan yang membuat kita kembali bersandar kepada Allah, ridho kepada Allah, sabar kepada takdir Allah, itu akan membuat daya imun kita bangkit dan insya Allah akan semakin kuat. Sekali lagi, takut dirubah menjadi gembira dengan kesabaran. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Asalnya adalah orang-orang yang takut dan khawatir. Demikian.
Baik Ustadz, terima kasih jawabannya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya bacakan ya Ustadz. Silakan Bu. Yang pertama, bagaimana cara menghadapi saat pertama kali galau mendengar keluarga kita kena COVID? Satu-satu dulu bareng lagi. Ya, jadi Bu, ketika menghadapi apapun, maka yang pertama adalah ucapan. Ya, jadi ketika menghadapi apapun, yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan itu akan berpengaruh dengan apa yang kita pikirkan dan akan berpengaruh kepada apa yang kita rasakan. Makanya dalam hadis tadi yang telah saya sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini katakan mengambil orang yang dicintai dari seorang hambanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat, apa yang dikatakan, dan Allah Maha tahu. Jadi perkataan sabar itu ibu-ibu, rasa sabar, rasa kuat itu akan sangat tertolong dengan ungkapan yang tepat. Ya, dengan ungkapan yang tepat, kata-kata yang tepat. Dan akan semakin buruk ketika kata-kata yang keluar itu kata-kata yang salah. Ya, makanya biasakan untuk mengatakan perkataan yang positif. Jadi ketika mendapatkan apapun, kalau itu berbentuk musibah, langsung ngomong, langsung katakan, Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi perkataan ini ketika menjadi sikap pertama, itu akan membuat kesadaran akal dan rasa hati terkendali. Alhamdulillah ala kulli hal. Artinya apa? Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi, karena Allah pasti menginginkan kebaikan. Sekali lagi, segala puji bagi Allah atas segala kondisi, karena Allah pasti akan menginginkan kebaikan. Tidak pernah Allah menginginkan keburukan. Ketika diambil, Allah yang memiliki, Allah yang mencintai yang diambil lebih daripada kita. Lillahi ma'akhad walahu ma'ata. Bagi Allah apapun yang diambil, sebagaimana bagi Allah apapun yang diberi. Nah, jadi alhamdulillah ala kulli hal. Katakan ungkapan itu untuk membuat sikap kita. Kemudian yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Lalu tambah boleh dengan ungkapan Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati, maksudnya adalah ya Allah, beri aku pahala dalam musibahku ini. Beri aku pahala dalam musibahku ini dan berikan aku ganti yang lebih baik. Jadi ketika terjadi peristiwa-peristiwa atau berita-berita yang tidak menggembirakan, katakan 4 hal tadi. Yang pertama apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Allahumma ajir fi musibati. Ya Allah, beri aku pahala dalam musibahku ini. Beri aku pahala dalam musibahku ini. Wakhluf khairam minha. Beri aku ganti jauh yang lebih baik. Maka ketika kita menyebut dan kita sadar dengan apa yang kita katakan ini, insya Allah kondisi hatinya akan jauh lebih tenang, jauh lebih lebih tepat sikapnya, insya Allah, dengan membiasakan 4 hal ini ketika kita berhadapan dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bu. Assalamualaikum, Silvi. Uni mau nanya dong. Oh iya, silakan. Uni. Terima kasih Ustadz jawabannya. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Bu. Ini mengenai COVID ini kan Ustadz, kan ada sebagian orang yang melakukan sholat berjarak, ya, dan ada juga yang melakukan tidak berjarak. Dan alasan mereka itu yang melakukan sholat berjarak itu karena
memang atau pemerintah katanya ada hadisnya saya lupa juga. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak perlu berjarak karena setan akan masuk di sela-sela kita. Satu lagi yang ini dia bilang kalau ini memang pandemi dia bilang gitu kan. Ini wabah itu tidak pernah terjadi di seluruh dunia. Kalau wabah itu tidak ada di seluruh dunia, paling 21 kota aja ada. Ini bukan wabah dia bilang gitu. Jadi nggak perlu seperti itu. Gimana itu Ustaz menurut pandangan Ustaz? Ya, saya nggak tahu kalau wabah itu apa definisi wabah. Kayak wabah itu artinya penyakit yang lebih banyak, penyakit yang mengena sekian banyak orang itu. Nah, itu disebut wabah gitu ya. Yang berkaitan dengan sholat berjarak atau tidak berjarak, ibu-ibu dan bapak perhatikan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, siapa yang menciptakan COVID-19 ini atau apapun yang terjadi di dunia? Allah. Siapa yang bisa mengangkat virus ini? Allah. Siapa yang bisa menyembuhkan kita? Allah. Siapa yang bisa menjaga kita? Allah. Pertanyaannya, siapa yang paling kita utamakan untuk kita berikan haknya dengan sebaik-baiknya agar kita terjaga dari virus 19 ini? Bayang nggak Bapak dan Ibu? Kita takut kepada makhluknya, tapi kita tidak takut kepada Sang Penciptanya. Maka saya tidak ingin mengatakan boleh atau tidak boleh, tapi hati nurani kita lah yang berbuat. Ya. Mohon maaf, ketakutan yang berlebihan membuat kita malah menjauh dari yang mempunyai solusi. Yang punya solusi itu adalah Allah. Kenapa COVID ini terus berlanjut? Bisa jadi karena kita semakin jauh dari Allah. Solusi akal kita jauh lebih dominan daripada solusi hati kita. Solusi hati kita, iman kita tinggalkan, lalu kita mengambil asbab-asbab. Tadi saya katakan Bapak dan Ibu, COVID-19 ini semuanya akan baik bagi orang beriman. Terkena baik, tidak terkena pun baik. Tapi yang tidak baik adalah ketika kita semakin jauh dari Allah. Terkena penyakit ini, kita baik kalau seandainya itu tadi kita membuat kita dekat kepada Allah, membuat kita ridho kepada Allah, membuat kita sabar, lalu Allah akan gantikan dengan surganya. Tidak terkena, kita akan memberikan ketaatan dan semakin dekat kepada Allah. Yang rugi adalah, mohon maaf, yang ketika berhadapan dengan virus ini, semakin takut dengan virusnya, semakin jauh dari Allahnya. Ibadahnya semakin kurang. Nauzubillah. Nauzubillah. Tempat-tempat di mana kita semakin dekat kepada Allah, semakin tidak terbuka untuk dikunjungi. Kerumunan-kerumunan beribadah ditakutkan. Tapi kerumunan-kerumunan yang tidak ibadah tetap dilakukan. Mohon maaf, Bu. Perhatikan di mana hati kita. Saya tidak ingin mengatakan apapun, apakah dekat atau tidak, berjarak atau tidak, tapi hati kita yang tahu. Dan ingin saya katakan terakhir dalam poin yang sangat penting, tahu nggak? Terkena atau tidak terkena itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan virusnya pun sudah dinamai dengan nama kita. Sudah dinamai dengan nama kita. Maka masalahnya terkena atau tidak terkena bukan itu, tapi masalahnya bagaimana sikap kita terhadap virus ini. Hati-hati, ketakutan yang berlebihan kepada makhluknya, lalu lupa takut kepada Tuhannya. Allah a'lam. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Jazakallah Ustaz. Ya, Bu. Selanjutnya Ustadz ada di chat lagi. Ya. Apakah sedekah dapat menyembuhkan sakit? Bagaimana tata caranya? Betul. Sedekah bisa menyembuhkan penyakit.
Bagaimana tata caranya? Tata caranya sederhana, sedekah saja dengan ikhlas. Dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, bahkan tidak berharap menyembuhkan penyakit. Sekali lagi saya ulang, sedekah saja seikhlas-ikhlasnya. Bahkan tidak berharap apapun. Ya. Bahkan tidak berharap apapun. Insya Allah, Allah Maha tahu. Kalau dengan sedekah itu Allah sembuhkan, itu Allah berikan manfaatnya di dunia. Kalau tidak Allah sembuhkan, Allah akan dapat berikan balasan dua di akhirat. Kesembuhan, penyakit, dan sedekah. Jadi hadis tentang wanita yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, doakan saya. Nah, kata Rasulullah, bisa saya doakan dan kamu sembuh. Atau pilihan yang kedua, engkau bersabar, berobat, berbuat baik semaksimal mungkin, lalu engkau mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil-dalil atau cerita-cerita tentang bagaimana sedekah menyembuhkan. Ya, menyembuhkan. Ada cerita yang terjadi benar, ada seorang wanita Indonesia kerja ke Arab Saudi. Ternyata di Saudi dia ditugaskan untuk merawat seorang ibu yang terkena kanker. Ya. Nah, majikannya ibu yang terkena kanker ini heran melihat TKW ini, tenaga kerja wanita Indonesia ini. Setiap saat dari waktu tertentu masuk ke kamar mandi, dan di dalam kamar mandi cukup lama. Ternyata setelah ditanya oleh majikannya dengan agak memaksa, wanita yang mengatakan bahwa betul saya ke kamar mandi lama gara-gara saya harus memompa susu saya. Karena saya meninggalkan anak bayi yang masih menyusui demi untuk bekerja ke sini untuk mendapatkan rezeki untuk memenuhi keluarga saya. Lalu wanita itu yang sakit memanggil suaminya, meminta suaminya untuk memberikan dua hal. Pertama, berikan gaji wanita ini sepanjang kontraknya. Kontraknya biasanya 2 tahun. Berikan gaji 2 tahun kepada wanita ini. Lalu yang kedua, pulangkan wanita ini untuk bisa ke rumah, ketemu lagi dengan anaknya, dan dia kembali bisa menyusui anaknya. Dilakukan oleh suaminya 2 hal ini. Gaji diberikan selama 2 tahun, lalu dipulangkan. Tidak lama kemudian, apa yang terjadi dengan wanita yang sakit ini? Ya, kankernya bisa sembuh. Bisa sembuh. Dan itu peristiwa seperti itu banyak. Nah, yang ingin saya sampaikan, ketika kita bersedekah, ikhlas saja, karena Allah SWT Maha tahu bagaimana cara membalasnya. Apakah harus dibalas dengan kesembuhan pada hari ini, atau tidak. Nah, dibalas dengan pahala yang besar, dan penyakitnya dibalas dengan surga dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti bahwa sedekah sangat bermanfaat untuk menolak bala kita dan menyembuhkan penyakit kita, insya Allah. Terima kasih. Silakan, Bu. Baik, Ustaz. Jadi saya mungkin mau bertanya juga. Jadi sedekah kita kalau misalnya mau minta kesembuhan tidak usah disebutkan ya Ustaz? Nggak usah, kasih aja dengan ikhlas. Nanti Allah akan tahu apa sebenarnya yang paling dibutuhkan. Ya kan kadang-kadang tolong doakan ya, ini sekalian kasih sedekahnya gitu, tidak perlu ya Ustaz ya? Ya minta doa boleh. Minta doa boleh kepada orang yang kita sedekahi. Boleh minta doa bila dia tidak. Dalam riwayat dikatakan bahwa Aisyah pernah berdoa, pernah bersedekah, lalu ketika orang itu akan berdoa, lalu dia menutup pintunya. Maksudnya dia tidak ingin pahala sedekahnya terkurangi dengan doa orang tersebut. Nah, kita yang menerima sedekah, kita yang mendapatkan kebaikan dari orang, memang kewajiban kita mendoakan orang yang memberi. Jadi 2 hal Bapak dan Ibu ya. Bagi orang yang memberi, pengen pahalanya 100%. Tanpa harus dikurangi dengan kebaikan di dunia ini atau balasan di dunia ini. Sementara bagi orang yang mendapatkan sedekah tersebut harus memberikan kebaikan kepada orang yang bersedekah kepadanya.
dengan mendoakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW untuk mendoakan orang-orang yang membayar zakat, untuk mendoakan orang-orang yang membayar zakat. Begitu. Baik, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Sabar, ikhlas, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah saya hadapi dan saya jalani. Selanjutnya apalagi yang harus saya jalani dalam menghadapi kehidupan yang nyata? Syukron, Ustaz. Cukup itu. Cukup itu. Sabar, ikhlas, taat. Cukup itu, Bu. Jadi jangan pernah katakan sudah. Jangan pernah katakan sudah, karena itulah hidup kita. Sabar, ikhlas, taat. Terus. Seberapa kita sabar? Sudahkah kita 100% sabar atau masih ada mengeluh? Ya. Jadi cukup 3 yang Ibu sebutkan tadi. Ya. Sabar, ikhlas, taat. Ya. Sabar menerima takdir Allah, ikhlas di dalam melakukan apapun, dan isi hidup dengan ketaatan. Ketika kita benar-benar lakukan 3 hal yang Ibu sebutkan tadi, kita insya Allah akan mendapatkan kenikmatan hidup di dunia ini dan pahala yang tinggi di akhirat. Sabar itulah yang membuat kita mensyukuri apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Tanpa sabar, nggak ada syukur. Tanpa sabar, nggak ada syukur. Syukur itu ada karena kita bersabar. Kalau sabar tapi terus mengeluh, itu berarti belum sabar. Sabar melahirkan kesyukuran. Kesyukuranlah yang membuatkan kebahagiaan. Dan itu yang akan membuat kita semakin ikhlas di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Ibu, apa yang Ibu katakan tadi, kalau Ibu sudah melakukan, tingkatkan terus kualitasnya. Tingkatkan terus kualitasnya. Jangan hadapi dunia dengan keluhan sama sekali. Hadapi dengan ridha dan sabar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Aku ridha ya Allah, Engkau Tuhanku. Aku ridha ya Allah dengan ketentuanmu. Aku ridha ya Allah dengan takdirmu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Aku ridha ya Allah Islam sebagai agama aku. Aku taat 100% dengan ajaran Islam. Wa bi Muhammad sebagai dan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan dalam hidup yang mudah-mudahan hidup kita menjadi semakin bahagia dengan meladeni beliau. Dan ketaatan kepada Allah itulah yang membuat kita menikmati betul waktu-waktu kita. Waktu yang diisi ketaatan itulah keberuntungan. Waktu yang diisi dengan ketaatan itulah keberuntungan. Dan waktu yang diisi dengan kemaksiatan dan keluhan itulah kerugian. Makanya kalau tadi Ibu sudah melakukan hal itu, kualitasnya yang terus ditingkatkan. Dan Masya Allah, kita akan mendapatkan hakikat daripada kehidupan ini, kenikmatan daripada hidup ini, dan kebahagiaan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustadz. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Doa apa saja yang baik untuk dibaca dalam situasi saat ini? Ya, tadi sudah saya sampaikan ada beberapa. Yang pertama, baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismin syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini Bapak dan Ibu, ini kalau kita pakai hand sanitizer, pakai masker, pakai apapun, silahkan. Tetapi ada yang lebih kuat daripada itu. Apa itu? Minta perlindungan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismin syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah. Tidak ada sesuatu pun di dunia, di langit dan di bumi yang akan membahagiakan
dengan nama Allah. Jadi dengan nama Allah tidak ada satupun yang bisa membahagiakan. Wa huwas samiul alim. Dan Dia Maha Sami, Maha mendengar, wa alim. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tawakal kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. La ilaha illa tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, kita berlindung dari bala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Yang keempat, kita banyak beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan yang kelima, baca sebelum doa-doa. Karena semua doa memberikan manfaat perlindungan kepada kita. Jadi ada 5 tadi. Nah, itu doa-doa yang baik kita baca pada saat-saat kondisi seperti ini. Nah, ketika masuk ruangan, megang sesuatu, atau bertemu dengan sesuatu, dengan seseorang, atau kita berlindung aja kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berlindung. Atau kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tadi, a'udzubika Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Baik. Baik, masih ada lagi Ustadz. Bagaimana cara menjaga silaturahim kepada orang tua yang sudah sangat sepuh, yang tetap ingin dikunjungi rutin seperti sebelumnya, bahkan ingin tetap dipeluk dan dicium? Lakukan, Bu. Lakukan. Senangnya hati orang tua itu imun yang kuat. Bahagianya dia itu imun yang kuat. Jangan buat dia sedih. Lakukan saja, cium saja, peluk saja. Walaupun pakai masker. Ya. Jangan sampai virus ini membuat beliau merasa sedih, merasa merasa tidak disayang. Hormati saja, lakukan saja. Perhatikan Ibu, kita ini makhluk yang punya Tuhan. Makhluk yang punya Tuhan. Dan kita nggak bisa melawan ketentuan Allah. Maka ketika Allah ridho, selesai urusan kita. Ketika Allah ridho, selesai. Dan salah satu ridho itu kita dapatkan dengan ridhonya kedua orang tua. Tapi kalau Allah nggak ridho, mau pakai pelindungan apapun, nggak selesai urusan kita. Nggak selesai urusan kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Maka lakukan apa yang diridhoi oleh Allah. Ketika orang tua kita pengen tetap dicium, tetap dipeluk, lakukan saja. Walaupun tetap kita jaga jaraknya, kita prokes, tapi tetap kita bisa menciumnya. Kenapa? Karena bahagianya orang tua itu menjadi imun baginya. Tapi sedihnya, dan yang kedua, Allah. Hati-hati. Jangan lupa ini. Nggak akan terjadi. Ya, bila perlu sebelum menciumnya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada satu pun yang bisa membahayakan dengan nama Allah, termasuk virus COVID-19. Termasuk virus COVID-19. Ya. Hati-hati. Jangan terlalu pakai ini, mati hatinya. Mati imannya. Demikian Allah alam. Kalau masih ada lagi Ustadz. Ya. Masih ada? Mau tanya Ustadz, yang saya jalani dalam ibadah saya, zikir pagi dan petang untuk memohon perlindungan Allah saja, agar hati saya tenang. Apakah itu sudah benar Ustadz? Ya, zikir pagi dan petang bagus baca. Zikir pagi dan petang bagus dibaca terus. Untuk kita semua Bapak dan Ibu baca zikir pagi dan petang, dan pasti di dalamnya ada doa-doa perlindungan tadi. Ada 3 qul, itu ayat perlindungan. Ada bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis sama, itu adalah ayat perlindungan.
A'udzu kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu juga zikir-zikir pelindungan. Jadi untuk bacaan-bacaan itu cukup, tapi boleh ditambah terus. Nah, salah satu juga yang penting Ibu, perbanyak ibadah kita. Qiyamul Lail itu adalah pelindung. Qiyamul Lail itu adalah pelindung. Salat malam itu adalah pelindung. Di dalam saat-saat seperti ini, Ibu-ibu dan Bapak, penting kita melakukan terus Qiyamul Lail, terus salat malam untuk melindungi kita, untuk melindungi kita, dan ibadah-ibadah itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita. Kalau kita dijaga tidak terkena, maka iman kita insya Allah semakin terjaga. Kalau tidak terkena pun Allah tetap jaga kondisi kita. Jadi bagi orang-orang yang berserah diri dan melaksanakan semua ibadah-ibadah dengan baik dan ditambah kualitasnya, ditambah jumlahnya, dan kuantitas dan kualitasnya ditambah, dan itu adalah perlindungan yang terbaik bagi kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca zikir pagi dan zikir sore yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bu. Mau tanya ya, Pak. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa isi kajian di Al-Isra. Saya Suriga Diranti, Pak. Ya, Bu. Masya Allah, Bu Gadis. Silakan, Bu. Iya, tadi saya mendengar yang ketemu orang tua itu, Pak. Jadi ini memang kita jalankan karena kita kan 8 bersaudara. Jadi dia tadi niatnya bukan, saya pikir itu karena bentuk daripada ikhtiar untuk berhati-hati. Kan ada 8 orang anak ini kan, ya ada yang ceroboh, memang ada yang suka keluar yang kurang prokesnya dan segala macam. Jadi kita mempunyai aturan yang itu, Pak. Jadi ya datang, tapi kita berjarak, akhirnya nggak salaman. Walaupun sedih sekali. Tapi pas dengar Bapak cerita ini, jadi saya tersentuh. Iya, betul. Jadi istilahnya memang kita kembalikan seperti biasa ya, Pak ya. Betul, kita serahkan kepada Allah. Jadi prokesnya tetaplah kita lakukan, Bu. Tapi jangan sampai membuat orang tua kita jadi sedih. Iya. Mereka kan nggak terlalu paham dengan kondisi yang begini, gitu ya. Iya, kebetulan ibu saya sih alhamdulillah memang memang dari dulu ya mungkin biasa prihatin, jadi nggak ada kelihatan sedih atau apa ya, paham, tapi mungkin di hati kecilnya pasti ya sedih ya mungkin ya, tapi tidak pernah terucap enggak. Cuman saya jadi saya tuh harus, cuman saya paling pijit-pijit kaki ya gitu loh, Pak. Cuman mencium aduh nggak berani banget, Pak. Walaupun saya di rumah, karena saya lihat adik saya ada yang biasa kan, Pak, laki-laki misalnya kurang prokes ya apa segala macam, waduh. Jadi kalau saya menjalankan gitu nanti kan nyalain ikut kan gitu. Jadi kita bikin aturan seperti itu, Pak, gitu. Jadi tapi dengan Bapak tadi saya jadi berpikir lagi gitu. Jadi kita kasih benteng dengan nanti doa yang Bismillahirrahmanirrahim itu ya, Pak ya. Iya, betul. Baca itu dan tetap lakukan apa yang bisa menyenangkan hati Ibu. Iya. Karena kesenangan hati beliau daya imun yang sangat kuat, Bu. Iya, ada sih, Pak, ya kita bawa jalan apa dengan prokes ketat ada, tapi nggak seperti biasa kita kumpul keluarga, nggak berani rame-rame, kata dokter juga boleh kumpulnya di halaman, jadi kita di halaman jarak-jarak ya seperti itu. Harus sedih, Pak. Makasih, Pak, untuk penguatannya. Terima kasih, sama-sama, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ibu-ibu yang lain masih ada yang mau bertanya langsung? Silakan. Masih ada waktu ya, Ustadz ya? Assalamualaikum, Ustadz. Menit lagi ya, silakan, Bu. Ya, ini balik lagi yang ke sedekah tadi, Ustadz. Ya. Saya mau bertanya, jadi sebaiknya kalau kita bersedekah itu, tadi kan katanya nggak usah kita berharap apa-apa, udah aja pokoknya kita bersedekah aja ya. Walaupun di hati itu sebetulnya maunya buat ini gitu, misalkan sedekah supaya buat kakak saya sembuh atau ada yang lagi dapat kesusahan jadi lebih baik gitu ya, Ustadz ya. Jadi itu betul-betul tidak perlu kita ucapkan ya, Ustadz ya. Saya mau mendapatkan pemahaman lebih dalam aja, Ustadz. Ya, baik. Yang pertama, Bu, bahwa sedekah itu niatnya adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua, ketika Allah menjanjikan sedekah itu dibalas dengan 2,
balasan di dunia dan balasan di akhirat, Allah pasti mengetahui apa yang paling kita butuhkan. Yang ketiga, yang penting juga kita pahami, kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang ketika kita bersedekah, lalu kita berharap sedekah ini untuk itu, lalu kita menunggu-nunggu, ya, menunggu-nunggu, dan terkesan bahwa sedekah kita tidak diterima. Ternyata yang kita berikan itu tidak berpengaruh kepada sedekah kita tidak berpengaruh kepada yang kita harapkan. Padahal tidak demikian. Sedekah itu pasti. Sedekah itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalaupun kita di dalam hati kita menginginkan A atau B, ya nggak apa-apa. Tapi menurut saya jangan kita tunggu-tunggu. Artinya kita terus saja berbuat baik, terus saja. Dan insya Allah Maha tahu. Makanya Bu, mohon maaf, di antara doa-doa yang afdal adalah doa Arafah. Afdal doa yang paling afdal doa Arafah. Tapi yang menariknya, doa yang disebut sebagai doa yang paling afdal itu, doa isinya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya kekuasaan. Walahul hamdu, baginya segala pujian. Menarik sekali. Ini afdal doa, tapi tidak ada satupun isinya permintaan. Nggak ada satupun isinya permintaan. Dan dikatakan sebagai doa yang paling afdal di Arafah yang dibaca oleh seluruh nabi di Arafah. Artinya apa? Pujilah Allah, berikanlah haknya Allah kepada Allah, dan Allah Maha tahu tentang apa yang kita butuhkan. Itu luar biasa. Jadi bagaimana kita tetap ridho, tetap maksimal. Ya, jadi kalau kita sedekah, udah jangan tunggu hasilnya. Oh belum terjadi apapun, nggak kita lakukan lagi terus. Kita lakukan lagi, dan itu yang membuat kita semakin ikhlas di dalam beribadah. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang bersedekah lalu ngomong, ya Ustaz, saya sudah sedekah sekian tapi belum dapat yang saya harapkan. Pertanyaan saya, apa yang Ibu harapkan? Bisa saja yang diberikan oleh Allah SWT sesuatu yang tidak kita harapkan tetapi lebih kita butuhkan daripada apa yang kita harapkan. Oleh sebab itu, apapun yang diberikan oleh Allah, ketika kita niat baik, itu adalah merupakan balasan dari doa kita, balasan dari sedekah kita, balasan dari seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi ya boleh kita mengatakan atau dalam hati kita untuk A, untuk B, untuk C, silakan saja, tetapi jangan seperti barter gitu ya. Aku kasih ini, engkau kasih ini gitu ya kepada aku, ya Allah, enggak. Kenapa? Karena Allah Maha tahu tentang apa yang kita butuhkan. Misalnya contoh juga, kita minta kesehatan misalnya untuk ibu kita. Ternyata Allah lebih tahu bahwa yang dibutuhkan itu bukan kesehatannya, tapi kelapangan perjalanannya menuju Allah. Ada orang yang ngotot mendoakan kesembuhan, sementara orang itu tidak lagi membutuhkan kesembuhan. Yang dia membutuhkan adalah kelapangan perjalanannya bertemu dengan Allah. Maka itu pun merupakan satu anugerah yang diberikan Allah ketika dia ridho, dia lapang, dia benar-benar berserah diri di dalam perjalanannya bertemu dengan Allah, yaitu ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya, Bu. Cukup ya, Mbak Saya Novi? kira cukup, Bu, karena mau zuhur. Oh ya. Satu lagi boleh nggak, Ustadz? Ya, terakhir boleh, silakan. Ya, ada. Apabila memilih tidak ikut vaksin karena ragu-ragu, misal ada riwayat penyakit tertentu atau hal lainnya, tetapi prokes dan lain-lain tetap dijalankan, apa disebut tidak melakukan ikhtiar maksimal? Enggak juga, boleh. Vaksin itu juga kan salah satu, bukan satu-satunya.
Ya, dan ini kan tidak semua juga harus divaksin, Bu, karena sebagaimana kita pahami bahwa cukup 60-70% saja warga yang divaksin. 30% tidak divaksin nggak mengapa, itu peraturan yang dibuat. Artinya tidak divaksin tapi kita tetap melakukan prokes nggak apa-apa menurut saya. Dan itu berarti juga kita tidak memastikan bahwa vaksinlah yang menyelamatkan kita. Banyak hal dan salah satunya ada berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh aja nggak apa-apa. Karena tidak mesti target dari pemerintah itu bukan memberikan vaksin 100%, hanya cukup 60-70% dari rakyat Indonesia yang divaksin, itu sudah cukup. Ya. Demikian, Bu. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Jazakallahu khair atas semua penjelasannya. Ya, sama-sama. Mungkin ditutup dengan doa untuk beberapa teman-teman kita juga banyak yang terkena COVID, Ustadz. Dan mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada saudara-saudara kami kesembuhan, yang sakit disembuhkan. Ya Rabb, Allahumma Rabban nas isfihim syifaan la yughadiru saqaman. Allahumma anta syafi isfi syifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada yang sakit dan angkatlah penyakit mereka, dan berikanlah kepada orang-orang yang telah dipanggil karena penyakit ini apa yang telah Engkau janjikan melalui Rasul-Mu, bahwa mereka semua sebagai syuhada, sebagai syahid. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum wa naqqihim minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya, dan kepada orang-orang yang ditinggal diberikan kesabaran, ya Allah. Berikan kesabaran kepada mereka, berikanlah balasan kesabaran mereka, dan jadikanlah mereka orang-orang yang mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari semua yang Kau takdirkan. Dan untuk kita semua, mudah-mudahan Allah SWT takdirkan yang terbaik untuk kita, diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah, diberikan kekuatan iman dan Islam, dan dipanggil dalam kondisi husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Jazakallahu khairan. Karatul majelis ya Ibu-ibu. Terima kasih Pak Hatta. Semoga bisa istirahat kajian di Al-Islah ya Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih banyak atas kesediaannya Ustaz. Terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu yang udah gabung di kajian Al-Islah. Terima kasih. Ya, sama-sama Tenia, sayangku. Terima kasih Tenia. Sehat semua ya Ibu-ibu. Silvi, TKV semua Ibu-ibu. Terima kasih Silvi. Terima kasih Silvi udah ngusahain kajian